Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing kami Bu Marta Triyanti akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, perkenalkan saya Syeri Cantika. Saya Muhammad Nabil Iqbal. Saya Nulis Kocani nanti. Saya Pada Febrian. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan sel. Fase mitosis. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, ketiga ada anafase, dan keempat ada telafase. Siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut sehingga terjadi dua sel baru yang identik. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan primer atau G1. Pada fase ini, sel belum mengadakan replikasi DNA yang masih bersifat 2N atau diploid. Sedangkan organel yang ada di dalam sel seperti mitokondria, reticuluum, endoplasma, kompleks Golgi, dan organel lainnya memperbanyak diri. Selanjutnya yaitu fase sintesis. Pada fase ini, sel melakukan sintesis materi genetik, yaitu bahan yang akan diwariskan pada keturunannya atau DNA. DNA mengalami replikasi, jadi subfase sintesis menghasilkan dua salinan DNA. Saya akan menjelaskan sitokinesis dan mitosis. Yang pertama adalah sitokinesis. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosis dan meiosis. Yang kedua ada mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis berfungsi menggantikan sel tubuh yang rusak. Ada fase pertumbuhan sekunder atau kita sebut G2. Fase G2 adalah tahap sel memperbanyak organel, mempersiapkan pembelahan mitosis, dan memiliki nukleus yang jelas. Sentrosom membentuk aster dan mengatur orientasi pembelahan, sementara kromosom tetap berupa benang kromatin. Ini saya akan menjelaskan pembelahan sel fase mitosis. Yang pertama yaitu profase. Profase adalah tahap pertama dalam suatu pembelahan sel pada mitosis dan meiosis. Bermula setelah interfase. DNA terpikat saat sel memasuki profase. Kejadian utama pada profase adalah kondensasi retikulum, kromatin, dan menghilangnya nukleus. Ciri profase ada: 1. Nukleus akan menghilang. 2. Terjadinya duplikasi kromosom dan menjadi kromatik. 3. Kromatik akan melekat, pelekatan pada bagian dari krustrometer. 4. Terlihat dua pasang sentriol, biasanya khusus sel hewan. 5. Sentriol akan mengalami pergerakan menuju bagian kutub yang punya arah berlawanan karena aster. Selanjutnya yaitu metafase. Metafase adalah tahap mitosis dalam siklus sel eukariotik di mana kromosom berada pada tahap terkondensasi dan melingkar. Kedua kromosom ini yang membawa informasi genetik berbaris di ekuator sel antara kutub sandel di pelat metafase sebelum dipisah menjadi masing-masing dari dua inti anak. Selanjutnya, ciri-ciri metafase. Yang pertama, terjadi suatu proses peleburan karioteka secara sempurna. Yang kedua, benang-benang spindel akan menempati daerah bekas inti. Yang ketiga, kromatid akan melakukan pergerakan menuju arah bidang ekuator. Yang keempat, kromatid akan berjejer di sepanjang bidang ekuator. Selanjutnya adalah tahap anafase. Anafase adalah tahap mitosis setelah proses metafase. Ketika kromosom yang direplikasi dibelah dan kromosom yang baru disalin dipindahkan ke kutub yang berlawanan. Ciri-ciri anafase diantaranya: 1. Bagian sentrometer akan membelah menjadi dua bagian dan bagian kromatid akan berpisah. Nomor 2. Benang spindel antara bagian kromosom dan sentriol akan memendek dan tertarik ke bagian atau kutub yang punya arah berlawanan. Nomor 3. Tarikan pada benang spindel kromosom sebagai akibat dari proses kontraksi pada bagian mikrotubulus.
Baiklah, yang keempat adalah telofase. Telofase merupakan tahap akhir dari pembelahan inti. Telofase ditandai dengan beberapa tahap seperti benang, spindle yang menghilang setelah kromatid sampai di tiap kutub. Bentuknya kemudian berubah menjadi sama. Ciri telofase. Yang pertama, bagian benang spindle memiliki fungsi sebagai penggantung kromosom akan hilang. Yang kedua, bagian karioteka akan terbentuk kembali setiap bagian kutub dari sel. Yang ketiga, kromosom akan mengalami pembentukan proses dinamakan dekondensasi yang memiliki kromatin. Yang keempat, bagian nukleus akan kembali mengalami pembentukan kembali. Yang kelima, bagian matrik sitoplasma akan kembali dalam kondisi yang jernih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cherry. Farel Febriani, paling ganteng di dunia. Hebat. Bagian kromatid akan berpisah. Dua benang spindle. Lah sabar. Pada bagian dari kesentrum. Macam tak betul je budak ni. Pengantung. Menggantung. Bu, kami nak paim. Print. Print dulu ya, Kok.